Shalom keluarga Tuhan dan khususnya keluarga Kristus Alfa Omega yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda semua? Tuhan yang membentuk keluarga di bumi ini ingin agar kita bisa memancarkan kemuliaan Tuhan melalui keluarga yang ilahi. Tidak mudah mempersatukan beberapa pribadi yang berbeda di dalam keluarga kita. Hanya oleh anugerah dan kemurahannya, serta kerendahan hati sajalah, maka kita dimampukan untuk saling mengasihi, menerima, dan mengampuni. Sebentar di akhir acara, kita akan bersama dengan anggota keluarga kita bersatu dalam perjamuan kudus. Untuk itu mohon setiap keluarga bisa mempersiapkannya. Kita akan memuji Tuhan, melihat dan mendengar persembahan pujian, serta testimoni dari Namba, kemudian dari Youth, dan juga ada renungan dari Gembala Sidang dan Wakil Gembala Sidang. Mari kita siapkan waktu untuk mengikuti acara ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam keluarga kita. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku.
Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat Tuhan dimanapun saat ini kita berada, di rumah kita masing-masing, mari bersama dengan keluarga kita mau datang kepada Tuhan, menghampiri tahta kudus-Nya, menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia. Mari bawa hatimu, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau Bapa kami yang baik. Engkau hadir di setiap musim hidup dalam kami. Dan kami percaya Tuhan, hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang terus bertahta atas setiap hidup kami, berkuasa memerintah atas hidup kami, keluarga kami. Biar kami mau terus Tuhan tinggal di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir. Biar hadirat-Mu Tuhan yang akan menguasai seluruh hidup kami. Dan kami persembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau Bapa yang baik Tuhan, kami mengasihi-Mu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara
tanpa seizin-Mu. Kami percaya Tuhan, oh selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dengan percaya kau serukan, menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Jesus, lalu menolongku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau penjaga hidup kami, Kau penolong kami, Yesus. Kami bersyukur Engkau Bapa kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Jesus. Engkau yang memberkati, Kau yang melindungi, Kau yang berkuasa atas keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kau yang memberkati hidup kami. Oh Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Oh pasukan surga ada di belakangku. Tuhan pemenang bersamaku. Amin. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus
Yesus di pihakku. Oh, terima kasih Tuhan. Oh. Halo guys, thank you kalian sudah mau datang ke sini dan menceritakan pengalaman kalian. Sebelumnya boleh kalian perkenalan dulu mungkin. Halo, namaku Daniel Tirta, umur 24 tahun. Dan ini adik saya. Halo, saya Samuel Tirta, umur 20 tahun. Nah, kita kan tahu ya, COVID telah merenggut banyak orang, termasuk orang-orang terdekat kita. Nah, salah satunya kalian. Boleh nggak kalian ceritakan tentang pengalaman tersebut ke kita? Jadi waktu itu tanggal 15 Januari hari Jumat, Papa dinyatakan COVID lewat tes antigen. Karena waktu itu masih tes antigen, kita nunggu 1 hari berikutnya dari hasil PCR. Jadi waktu hari Sabtu, tanggal 16 Januari, tes PCR keluar dan dinyatakan kalau Papa positif. Setelah tes PCR keluar, kami sekeluarga melakukan tes swab juga di poliklinik. Lalu setelah kita melakukan tes, ternyata saya, mama saya terkena positif COVID juga. Lalu untuk kakak saya negatif. Karena Papa ada penyakit komorbid juga, jadi Papa konsul ke dokter. Di hari Sabtu itu kita konsul ke dokter. Setelah konsul ke dokter, dokter menyatakan kalau ini termasuk di gejala ringan. Jadi disarankan untuk isolasi mandiri saja. Setelah isolasi mandiri, ternyata 4 hari setelahnya di hari Kamis itu kondisi Papa tidak membaik, malah memburuk. Jadi Papa vertigo, setelah vertigo badannya sakit semua. Terus akhirnya kita bawa lagi ke dokter. Ternyata setelah konsul ke dokter yang berbeda di hari Kamis, saturasi oksigen Papa sudah mencapai 49. Kalau saturasi rendah itu kan berarti paru-parunya sudah terkena infeksi. Setelah itu, dokter menyatakan ini harus masuk ke ICU. Karena di Logorjo waktu itu ICU-nya penuh, jadi kita harus pindah ke rumah sakit buat nyari kamar ICU yang masih kosong. Setelah itu kita ke rumah sakit Karyadi, dan di rumah sakit Karyadi ICU juga penuh, ventilator juga tidak ada, dan Papa cuma bisa ditangani di IGD sembari menunggu kamar isolasi mandiri yang disiapkan. Hari Kamis malam, kamar isolasi mandiri sudah ada, terus Papa pindah ke kamar itu. Nah, hari Kamis itu adalah terakhir para keluarga bisa ketemu dengan Papa. Setelah dari hari Kamis sampai hari Minggu, kita cuma bisa berkomunikasi lewat telepon. Di hari Minggu, keluarga menerima kabar lagi dari rumah sakit kalau Papa sering gelisah, oksigen mau dicopot-copot. Dan akhirnya keluarga minta rumah sakit untuk tangan Papa itu ditali supaya tidak memberontak. Setelah hari Minggu pagi itu, hari Senin pagi, keluarga ditelepon dan nyatakan kalau Papa sudah meninggal karena COVID. Nah, setelah itu apa yang kalian rasakan dari kejadian ini? Yang pasti keadaan rumah tambah sepi. Itu yang pasti, kalau kenal Papa pasti tahu kalau Papa tuh orangnya suka cerita. Jadi dengan gak adanya Papa pasti kondisi rumah tambah sepi. Terus juga waktu awal-awal tuh kita sempat bingung ya, karena kan dulu kalau apa-apa kita mau ambil keputusan pasti kita diskusi dulu sama Papa, tanya dulu sama Papa enaknya gimana. Tapi kan ini kan udah nggak ada, jadi ya otomatis apa-apa harus sendiri gitu sih. Dari semua yang telah kalian lewati, ada nggak pengalaman yang berkesan yang kalian dapatkan? Ya puji Tuhannya waktu kita kena COVID itu ya banyak teman-teman, saudara-saudara itu yang care ya sama kita. Dari makanan, nggak tiap hari 3 kali makan aja kita nggak perlu beli makan, banyak banget kiriman makanan. Terus obat juga, multivitamin, terus bahkan juga uang itu juga ada yang kirim-kirim juga. Terus kemudian kan selama waktu Papa di ruang isolasi itu, sama Mama kan juga sempat di ruang isolasi, cuman beda rumah sakit, itu juga kita nggak keluar biaya sama sekali, semua ditanggung sama pemerintah waktu itu. Terus kemudian waktu Papa meninggal juga ada orang yang mau bantu, temannya mau bantu biaya pelarungan dan segala macam, jadi kita nggak keluar biaya sama sekali sih itu. Lalu biaya kuliah saya juga ada yang nanggung sampai nanti saya selesai kuliah. Apa arti pentingnya keluarga buat kalian? Keluarga itu sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh yang lain dan sesuatu yang tidak ternilai.
Nah, ini terakhir nih ya. Kalau bisa kalian gambarkan dengan satu kata, seperti apa sih keluarga kalian? Kalau buat aku sih imperfect ya. Kalau buat aku keluarga itu rumah. Shalom saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan melihat tentang alignment atau penyelarasan. Diambil dari Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang Nabi Elia. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, Nabi Elia adalah nabi yang hidup di zaman yang sangat gelap. Dan seperti sekarang ini, Nabi Elia juga berhadapan dengan roh Isabel, roh yang suka memberontak dan suka menyembah berhala, suka melakukan rancangan pembunuhan, melenyapkan kebenaran, sehingga kebenaran itu menjadi sangat sedikit atau minoritas. Roh Isabel juga berbicara tentang memanipulasi dan juga controlling. Jadi kita melihat hal-hal itu banyak terjadi pada zaman sekarang ini, sebelum kedatangan Tuhan yang sangat dahsyat. Tapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita terpecah belah. Kita sebagai generasi yang lebih terdahulu, generasi yang menengah, atau juga selanjutnya generasi yang lebih muda, kita harus memiliki kesatuan, memiliki tujuan yang sama. Dan seperti hati bapak mengasihi anak-anaknya dan juga anak-anak mengasihi bapaknya. Haleluya. Dan kita melihat bahwa pelayanan Elia ini diwarnai dengan banyak mujizat-mujizat. Bahkan sampai pada akhir hidupnya, dia mengalami mujizat kereta api yang membawa dia naik ke surga. Dan pelayanan Elia ini juga kita bisa lihat mengalami banyak konfrontasi dengan kegelapan yang ada. Karena konfrontasi yang begitu dahsyat ini bahkan sampai Nabi Elia sendiri mengalami sedikit depresi. Ya. Tapi di sini kita lihat bahwa dia berani membayar harga dengan naik ke gunung Tuhan. Bahkan Elia digambarkan sebagai seorang contoh akan doa, contoh ketekunan. Dan di sini kita mau melihat bahwa pelayanan Elia ini yang akan memulihkan antar generasi. Dari dua pihak ini, generasi yang mau dipulihkan, mau selaras, ini harus mau disambungkan sehingga terjadi klik. Sehingga seperti rumah itu akan berdiri kalau semua batu batanya juga tersambung dengan baik. Kalau begitu kita berbicara tentang generasi-generasi ini harus mau menjadi searah. Dan perubahan ini adalah dari hati. Dikatakan pelayanan Elia ini akan membawa hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak kepada bapak. Jadi berasal dari hati. Hati yang mau menerima, hati yang mau bersatu bersama. Dan di sini kita seringkali mendengar perkataan gap antar generasi. Apakah betul ini dari Tuhan yang membuat gap antar generasi? Mungkin antar generasi ada perbedaan, ada kelebihan, ada kekurangan. Tetapi ketika kita mempercayai bahwa antar generasi ini ada gap, seolah-olah sudah kita nggak bisa tersambung kok. Ini yang membuat hal ini menjadi satu kebohongan yang membuat generasi ini semakin menjauh satu dengan yang lain. Nah, disinilah kuasa roh kuasa pelayanan Elia akan datang untuk memulihkan. Karena kalau kita tidak mau dipulihkan, firman Tuhan tadi berkata, maka aku akan memukul bumi sehingga musnah. Kata-kata musnah di sini adalah kata-kata yang dipakai
terhadap kota-kota di Kanaan, salah satu contohnya Yeriko, dimusnahkan, artinya total, tidak boleh ada apapun yang tersisa, semuanya habis. Nah, karena itu seperti sebuah anak panah. Anak panah ini selain dia harus tajam di depan, tapi dia juga harus mempunyai bagian belakang yang memberikan balancing bulu-bulunya. Dan ini berbicara tentang generasi tua, generasi senior yang akan memberikan hikmat, memberikan nasihat, sehingga ada balance, supaya anak panah ini bisa berlari dengan tepat, memanah, menuju sasaran dengan baik. Karena itu mari kita antar generasi, baik dari generasi tua maupun generasi sedang, generasi muda, generasi anak, kita mau menerima perbedaan-perbedaan yang ada, bahkan kita mau merangkul jadi satu. Bukankah sebuah karya lukisan itu karena ada perbedaan-perbedaan yang begitu banyak menghasilkan satu karya, satu mahakarya yang begitu baik? Ataupun sebuah tapestri, berbeda-beda tapi menjadi satu, menjadi baik. Karena itu kita membutuhkan untuk persatuan antar generasi ini harus ada budaya untuk saling menghormati. Seperti Tuhan juga berkata dalam Efesus, biarlah kamu saling menghormati, saling mentaati satu dengan yang lain. Dan di sini ketika ada kesatuan, ada sinergi, maka terjadi satu multiplikasi daripada kuasa yang akan terjadi. Dan bahkan Tuhan berjanji dalam Amsal, kemenangan pasti akan terjadi. Karena apa? Karena banyaknya penasehat. Tanpa nasihat, tanpa penasihat, maka kita tidak bisa menang. Karena itu mari generasi senior kita mau menjangkau generasi muda. Generasi muda mari kita mau menerima generasi tua. Kita mau bersama-sama bergandengan tangan, menyelaraskan hati. Supaya ketika kita mau saling menghormati, saling merendahkan hati, di sini kuasa Tuhan yang dahsyat akan terjadi. Kuasa Elia yang datang dengan mujizat-mujizat akan nyata di dalam hidup kita. Dan kita akan menjadi satu kesaksian, kita akan bisa mengatasi kegelapan yang saat ini begitu dahsyat. Karena kita bersatu. Tuhan memberkati kita. Keluarga bagi saya merupakan tempat untuk melatih melatih karakter kita, kasih, di mana tempat dua orang yang berbeda karakter disatukan, tentunya kan ada perbedaan, ada prinsip yang berbeda disatukan, tapi akhirnya nanti untuk menjadi hasil yang lebih baik. Ya, juga tempat kita merasakan susah, senang, ya. Ada kebahagiaan, ada liku-likunya. Kalau tidak ada keluarga, kita tidak bisa merasakan seperti itu. Jadi dengan keluarga, istilahnya apa? Hidup menjadi lebih berarti, hidup. Yang pasti sabar, tenangkan diri, berdoa, minta hikmat Tuhan saat menghadapi konflik. ya, selain itu ya kita komunikasi, ya, membicarakan, diskusi, belajar menahan ego kita, emosi kita, jadi supaya hasilnya bisa baik, ya. Jadi Tuhan bisa beri hikmat, ya Tati, ya. Walaupun itu tidak mudah. Iya, sungguh-sungguh tidak mudah. Tidak mudah. Yang namanya belajar, proses. Ketika kami sudah menikah, kami ternyata belum dikaruniai anak. Kita berdua sudah berdoa, minta sama Tuhan, tapi ternyata tetap belum diberi sampai mungkin sekitar 2 tahun. Tapi kami terus berharap. Selama itu sebenarnya saya mengalami sakit, yaitu kantong empedu, yang kalau kambuh itu sakitnya luar biasa. Tapi saya tidak pernah pedulikan, sampai akhirnya itu bertambah parah. Dan akhirnya saya harus
operasi pengambilan kantong empedu. Saat itu kami sudah tidak berpikir untuk punya anak dulu ya, kita konsentrasi di sakit saya dulu. Akhirnya saya operasi waktu itu bulan April. Saya operasi pengangkatan kantong empedu. Sebulan kemudian, bulan Mei, ternyata saya hamil. Waktu itu kami sangat terkejut, bingung, campur ada sedih karena menurut dokter, seharusnya menurut ilmu kedokteran itu setelah operasi seharusnya tidak boleh hamil dulu, paling tidak minimal 6 bulan. Dan selama hamil itu 4 bulan awal itu saya mengalami pendarahan atau istilahnya flag gitu, jadi benar-benar harus bed rest total ketika berdiri atau beraktivitas langsung flag. Jadi saya sempat sih berpikir sama Tuhan, kenapa saat kita meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak memberi. Tapi ketika saat kami tidak berpikir, justru Tuhan memberi, tapi harus melewati proses yang seperti ini. Saat melewati proses itu, Santi mengalami flag, bed rest. Dari situ, kami ya berserah sama Tuhan, kami berdoa, tumpang tangan di perut, supaya terjadi kesehatan di dalam perut janin anak ini, sehat, bisa tumbuh. Tentunya kami berserah sama Tuhan, kalau memang ini buat kami, pasti Tuhan beri yang terbaik buat kami semua. Gitu. Singkat cerita, akhirnya anak kami bisa lahir dengan sehat, selamat. Dari hal ini kami belajar ya, bahwa terkadang apa yang kita pikirkan, kita rencanakan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kadang Tuhan memberikan dengan proses yang harus kita benar-benar jalani ya. Benar-benar membuat kita harus benar-benar berserah, bergantung kepada Tuhan. Akhirnya kita ternyata justru malah dikaruniai 2 anak. Luar biasa, Tuhan baik. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mempunyai 2 anak ini, kita memang bertanggung jawab untuk mendidik anak mengenal Tuhan. Kita kenalkan sama Tuhan dengan cara diajak doa bersama. Gantian ya pimpin doanya. Jadi yang kecil pun belajar pimpin doa walaupun hanya terbata-bata. Lala kelas 1 SD mulai dikenalkan untuk baca Alkitab, mulai dari Amsal satu pasal seperti itu. Jadi awal dipaksa, tapi lama-lama jadi suatu kebiasaan. Setiap hari dia harus baca 1 pasal. Kadang justru malah sekarang lebih ke arah tertarik, jadi malah menambah-nambah sendiri. Kemudian juga mengajak mereka beribadah, sekolah minggu, supaya bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Harapan kami, keluarga kami tetap setia, mengikut Tuhan, melekat sama Tuhan. Kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Kami berharap anak-anak kami bisa melayani Tuhan melalui bidang apapun, musik atau apapun. Yang pasti keluarga kami bisa jadi berkat untuk orang lain. Teman-teman di dalam Kristus Yesus, dalam Family Night ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sejenak, yaitu tentang bagaimana kita menjadi berkat bagi generasi. Untuk ini mari kita berdoa. Bapa di sorga, hati kami buka untuk mendengar firman-Mu, supaya kami boleh diberi arahan oleh Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang benar-benar menyalurkan berkat bagi Tuhan anak cucu kami. Terima kasih, biar nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, dalam Alkitab ada teladan yang paling indah dari keluarga yang dipakai oleh Tuhan, sehingga Allah sendiri berkata, "Akulah Allah Abraham,
Allah Ishak, Allah Yakob. Jadi dimulai dari Abraham, dia benar-benar bisa memberikan yang namanya berkat bagi generasi. Bukan hanya 1-2 orang, tapi generasi, keturunan yang besar, bahkan menjadi bangsa. Dan bahkan Tuhan kata bagi bangsa-bangsa. Saudara, ada satu kriteria, yaitu saat dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menyerahkan anaknya. Dan dia melakukannya itu tanpa pamrih. Dia melakukan dengan cepat, pagi-pagi dia bangun setelah malamnya itu. Dia mendengar perintah Tuhan, pagi-pagi dia sudah berangkat melaksanakannya. Dan itu satu bukti waktu dia telah mempersembahkan dan Tuhan ganti dengan seekor anak domba. Dia berkata, Yehova Jireh, Yehova Jireh, berarti Tuhan menyediakan. Dan ada suara Tuhan bahwa engkau takut kepada Tuhan. Aku tahu engkau takut pada Tuhan. Nah, inilah kuncinya. Dalam Mazmur 25 ayat 12 sampai 14 berbunyi seperti ini. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudaraku, luar biasa. Jadi dimulai takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Abraham tahu pertama kali dia dipanggil. Dia melihat Allah yang maha mulia. Dan Allah yang maha mulia ini dia hormati begitu rupa. Sehingga waktu dia mendengar, keluarlah kamu, dia lakukan. Jadi kunci utama daripada sikap respons daripada Abraham adalah takut akan Tuhan. Tuhan berkata takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Dan disinilah Bapak Abraham mempunyai hikmat daripada Allah. Tuhan tadi berkata, orang yang takut akan Tuhan maka Tuhan menunjukkan jalan. Nah, jadi jalan-jalan daripada Bapak Abraham ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Ada satu pimpinan Roh Kudus. Sehingga dia berjalan dari satu tempat ke tempat lain dengan tepat seperti yang dimaksud Tuhan. Yang berakhir dengan di satu kota yang bernama Hebron. Hebron artinya union, persekutuan, ya satu hubungan. Jadi disitulah dia tinggal. Bahkan juga ternyata Ishak dan Yakob juga nantinya semua kembali ke Hebron. Saudaraku, ini suatu cara Tuhan menunjukkan jalan. Dan bukan menunjukkan jalan, tadi dikatakan yang kedua yang penting juga bagi orang yang takut akan Tuhan, yaitu bergaul karib. Jadi Tuhan ini mau bergaul karib dengan Bapak Abraham. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, tapi bergaul karib. Bayangkan kalau bergaul karib itu seperti apa. Tuhan menganggap Bapak Abraham sebagai sahabat. Alkitab mengatakan bahwa Abraham disebut sahabat Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Saudaraku, dalam Injil Yohanes dikatakan, kalau seorang hamba, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Tapi seorang sahabat itu seringkali diberitahu. Ya. Nah ini karib. Begitu dekat sehingga Tuhan itu menganggap Abraham ini bisa teman bicara. Bergaul karib. Inilah kehidupan yang sangat indah. Kalau kita mau bersekutu sambil bergaul karib. Sebagai seorang sahabat. Engkau juga dan saya bisa. Bagaimana caranya? Tuhan kata dalam Injil Yohanes 15, engkaulah sahabatku, kamulah sahabatku.
jikalau kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Dan itu yang dilakukan oleh Bapak Abraham. Dia melakukan. Waktu dia diminta untuk menyerahkan anaknya, dia serahkan. Saudaraku, dia ambil pisau. Dia mau tikam. Tapi Tuhan kata, stop. Aku tahu engkau takut akan Allah. Ini modal yang besar, takut akan Allah. Sehingga Tuhan mau bergaul karib. Luar biasa. Dan bukannya Tuhan bergaul karib. Tadi dikatakan juga, perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Jadi kalau bergaul karib, kadang-kadang Tuhan itu punya secret ya. Ada hal-hal yang sangat spesial, secret, khusus. Itu diberitahukan pada Bapak Abraham. Luar biasa. Saudaraku, kalau saudara takut akan Tuhan, dimulai dengan Tuhan menunjukkan jalan, lalu yang berikutnya Tuhan bergaul karib, dan oleh karena pergaulan karib ini, maka perjanjiannya diberitahukan. Diberitahukan bagaimana? Yaitu kamu harus akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan memberikan satu janji. Dan kalau janji Tuhan, dikatakan dalam surat Ibrani bahwa Tuhan berjanji itu dengan sumpah. Bayangin kalau Tuhan bersumpah, ya, maka pasti digenapkan dan benar-benar bangsa Israel ini diberkati oleh Tuhan. Walaupun mereka ini melawan Tuhan, tapi sebagai bangsa tetap diberkati karena itu janji Tuhan. Ini bukan berarti lalu mereka yang begitu lalu masuk surga. Bukan. Berkat jasmani tetap jalan. Tapi mesti ada berkat rohani. Nah untuk inilah perjanjian 2 ya. Ada perjanjian keturunanmu. Nanti akan menjadi bintang-bintang di langit. Dan menjadi seperti pasir. Jadi ada keturunan yang rohani. Ada keturunan yang jasmani. Saudaraku, yang sebagai bintang-bintang, marilah kita kalau bisa, sementara hidup di dunia ini, kita mendapat berkat bukan hanya rohani, tapi juga jasmani. Tapi terlebih penting yaitu berkat rohani. Karena inilah kehidupan yang kekal. Saudaraku, dan Tuhan berkata, anak cucunya, akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Ini berarti benar-benar akan mengalami suatu hal yang indah. Ini namanya bahwa anak cucunya mewarisi bumi, menjadi orang yang Tuhan katakan dari awal perintahlah bumi ini. Jadi mereka betul-betul mendapat perjanjian, yaitu berkuasa atas bumi. Bukankah ini sesuatu yang besar sekali yang harus kita kerjakan? Dan bukan hanya untuk Bapak Abraham. Janji Tuhan dikatakan dalam surat Galatia bahwa Bapak Abraham ada contoh iman. Kalau kita mau mengikuti Bapak Abraham, Tuhan berkata, maka berkat Abraham itu dapat disampaikan kepada kita dalam surat Galatia itu melalui Yesus Kristus. Wow, saudaraku. Dan apa akhirnya? Ayat ini berkata, tadi Mazmur 25 ayat 13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Betapa indahnya, bukan hanya kaya, banyak orang kaya tapi nggak bahagia. Banyak orang sehat tapi nggak bahagia. Banyak orang sukses tapi tidak bahagia. Akhirnya sukses dalam jasmani tapi tidak bahagia. Akhirnya bunuh diri. Tapi Bapak Abraham tidak melakukan itu. Bapak Abraham dikatakan sampai dia mendapat umur yang suntuk sampai masa tuanya. Luar biasa. Dan sudah
dikatakan oleh Tuhan dalam Injil Lukas 16 bahwa Bapak Abraham waktu dalam perkataan tentang orang kaya dan miskin, Bapak Abraham memangku Lazarus. Itu dalam alam roh. Bukankah itu bahagia, menetap dalam kebahagiaan? Untuk ini mari kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan kita yaitu perjamuan kudus. Hari ini kita diberi kesempatan untuk semua saudara akan menyiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing, dan kita akan makan bersama perjamuan kudus karena ini perjanjian yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami Tuhan akan melakukan suatu ikatan janji, dan Tuhan memberikan kami jalan melalui perjamuan kudus. Kami mau masing-masing Tuhan, rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang bahagia. Karena itu kami angkat roti ini Tuhan, dan kami perkatakan bahwa Engkau Tuhan, ini tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, Kau berkata pada malam hari itu, Tuhan, Engkau berkata, Tuhan, bahwa roti ini dipecah-pecahkan, dan kami memecahkan roti ini, memperingati kematian-Mu. Tuhan, terima kasih buat janji-Mu. Sekarang jawablah saudaraku, apakah engkau percaya saudaraku bahwa roti yang kita pecah-pecahkan itu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat itu cawan. Inilah darah perjanjian. Tuhan akan genapkan janji-janjinya dalam hidup kita. Dengarkan perkataan Tuhan dan aminkan. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari keluarga, masing-masing kau berpegangan tangan, berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami sudah makan dan minum perjamuan kudus ini. Biar perjanjian-Mu berlaku dalam hidup kami. Maka anak-anak kami nanti akan mendapat warisan. Bukan dari kami saja, tapi dari Tuhan. Engkau yang sudah berkata, berjanji bahwa anak cucu kami nanti akan menjadi pewaris kerajaan-Mu di muka bumi. Jadikan mereka perkasa. Tuhan, kami berdoa bagi keluarga-keluarga supaya Engkau lindungi, supaya mereka terus berjalan dalam ketetapan Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Segala berkat-berkat rohani turun ke atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mengikuti Family Night ini. Terima kasih buat semua pihak yang sudah berpartisipasi. Biarlah kasih Tuhan mengikat keluarga kita. Terus maju keluarga Allah dan bersinarlah. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ikuti ibadah online Anak Namba yang diadakan melalui Zoom. Khusus minggu ini, ibadah gabungan untuk kelas kecil dan kelas besar. Jam 8:30 pagi. Yuk bersukacita dan mendengarkan firman Tuhan bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini.
Silahkan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.